Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ketika Denny Siregar mendengar akan dilaporkan oleh Ketua Umum Joman, yaitu malah men-tweet seperti ini, yaitu rutinitas, yaitu sambil menyertakan foto ketika melaporkan gagal Maningsun. Ya, seperti ini. Bukannya takut ya, Denny Siregar malah ngeledek seperti ini. Ya jelas lah, kemungkinan Ketua Joman jika melihat tweetan Denny Siregar ini pasti berasa gregetan ya. Bukan hanya itu saja. Nah, di sini Denny Siregar juga men-tweet, "Oh, ditolak." Ini pasti karena Denny Siregar dilindungi rezim dan kebal hukum. Ya, narasi seperti itu, yaitu Denny Siregar dilindungi rezim lah, kebal hukum lah. Itu banyak banget narasi yang seperti itu. Denny Siregar dilindungi rezim dan sebagainya. Padahal sebenarnya sih menurut saya enggak. Karena yang melaporkan Denny Siregar ya pelaporannya itu ya seperti itu, kurang greget. Makanya sering banget ditolak dan bahkan juga tidak ditanggapi pelaporan oleh kepolisian. Karena pelaporannya ya menurut saya ngasal sih. Jadi bukan karena Denny Siregar dilindungi oleh rezim menurut saya. Bahkan di sini juga Denny Siregar ngeledek lagi. Penangkapan saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Ini membalas siapa itu Mustafa Narawardaya. Kayaknya Mustafa Narawardaya ya sedikit banyaknya menyimpan dendam ke Denny Siregar ya. Kita tunggu mempan atau tidak ya Denny Siregar. Ya narasinya seolah-olah seperti itulah, bahwa Denny Siregar itu kebal hukum dan lain sebagainya. Ini juga pada 11 jam yang lalu. Lu dilaporin katanya lu keluarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang mana sih? Itu loh yang pas lu gondek terus bilang benci aku, benci. Ya seperti itu. Denny Siregar seolah-olah malah dianggap guyonan pelaporan tersebut. Bahkan sampai men-tweet hal seperti ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bahagianya Denny Siregar, laporan Ketua Umum Joman ditolak. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer melaporkan aktivis pegiat media sosial Denny Siregar ke Bareskrim Mabes Polri pada Rabu 9 Maret 2022. Akan tetapi laporan terkait kasus kicauan Denny Siregar yang dinilai melakukan provokasi kebencian dan menghasut itu ditolak oleh Mabes Polri. Menurut Immanuel Ebenezer, dirinya disarankan oleh petugas piket SPKT Mabes Polri untuk melanjutkan laporannya ke Polda Metro Jaya. Ia menyebut apa yang dilakukan oleh Denny Siregar mengandung tindak pidana pasal 315. Hari ini laporannya secara substansi diterima. Memang ada semacam pelimpahan atas diskusi kita dengan Kompol Toto sebagai petugas piket SPKT Mabes Polri hari ini. Secara substansi, apa yang dilakukan oleh Denny Siregar ada pidananya pasal 315, ujar pria yang akrab disapa Noel itu di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 9 Maret 2022. Karena sebelumnya laporan kita ke Polda Metro Jaya, maka hasil laporannya untuk segera diteruskan ke Polda. Itu rekomendasi beliau Kompol Toto agar tidak ada tumpang tindih laporan. Karena dengan kasus yang sama, kalau ada dua laporan itu tidak baik, katanya. Lebih baik dilaporkan kembali ke Polda Metro Jaya, tambahnya. Sebelum melakukan pelaporan ini, Noel sudah memberikan peringatan bahwa dirinya akan melakukan langkah hukum terhadap beberapa orang yang diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik kepolisian. Selama ini, saya sudah cukup diam dan sabar karena beredar di media sosial dan grup WhatsApp yang menghina diri saya dan martabat. Dari semua itu, saya akan melakukan tindakan hukum siapapun yang terlibat menyebarkan, tendas Noel dalam sebuah video wawancara dia di media sosial. Sebelumnya diketahui Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel mewarning sejumlah pihak yang menilai telah menghina pribadinya. Ini terjadi setelah Immanuel Ebenezer menjadi saksi meringankan untuk terdakwa kasus teroris Munarman beberapa waktu lalu. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik yang beredar di media sosial itu, Immanuel Ebenezer menyatakan dan membawa kasus yang dinilai telah merugikan dirinya karena hukum kepada kawan-kawan pendukung Jokowi. Dan saya juga ingin menghimbau selama ini saya cukup diam dan sabar karena beredar di media sosial, kemudian di grup WhatsApp yang menghina pribadi saya dan martabat.
Dari semua itu, saya akan melakukan tindakan hukum buat siapapun yang terlibat menyebarkan. Karena ini terkait Undang-Undang ITE, kata Noel dalam tayangan video seperti dilihat Vin pada Rabu 2 Maret 2022 yang lalu. Menurutnya, dalam Undang-Undang ITE tidak membenarkan seseorang yang ketika berbeda pendapat melakukan ujaran kebencian. Selain itu, sebagai umat beragama, semua harus saling bisa menghargai. Terlebih persoalan pandangan politik, dikatakan pandangan politik tidak bisa dihakimi. Pandangan politik juga tidak boleh dikriminalisasi, sebab demokrasi adalah bagian sistem yang sudah disepakati bersama. Dan untuk melakukan ujaran kebencian, semua yang disampaikan di media sosial itu sudah kami screenshot. Tidak ada satupun bisa menghindari dari proses pidana yang akan kami laporkan. Dan ini ada semacam sanksi hukum yang harus mereka bertanggungjawabkan, paparnya. Dia meminta kepada menyebut semua yang telah memberikan ujaran kebencian atau ancaman melalui WA, FB, dan lain sebagainya agar menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Apa yang saya lakukan tidak lebih dari kepentingan buat bangsa ini. Kita ingin bangsa ini rukun. Kita mau politik 2024. Kita bisa saling berpelukan. Tidak lagi seperti 2019. Kita merayakan dengan rasa ketakutan. Kami mau siapapun yang berbeda dengan pandangan politik kita. Ketika beda berpendapat, ketika beda, kedepankanlah rasa cinta dan manusiaan, karena substansinya ada di situ, pungkasnya. Video tersebut direaksi oleh aktivis media sosial Denny Siregar melalui akun Twitter Denny Siregar 7. Dalam cuitannya, Denny mencuit, "Mau ngancem ya, ancem dah." Cuitan Denny Siregar itu juga dikomentari para netizen. Detik-detik ketika si Noel mengumumkan perang terbuka, dia dah siap membela bohir barunya. Si Noel kan cuma pion. Siapakah Grandmasternya? Prudensi pasti dah tahulah, saya yakin. Ada pula netizen yang menduga Noel dendam kepada Denny Siregar. Dendam banget sama Bang Denny, seperti ada hasrat yang tak tersampaikan. Lanjut Hermas Cipu. Hal senada disampaikan akun 7 keliling. Dia mencuit, "Wah, ada yang ketakutan. Khawatir bergabung sama RH SD sampai kudu bayar pengacara buat ngancem siapa yang mau ngomporin dia, biar bisa dipecat dari komisaris. Eman-eman, duit hasil jadi komisaris dibuat bayar pengacara, sama buat belain teroris. Seharusnya dia pakai logika warasnya." Ketua Joman dinasihati malah ngamuk, bukti ketidakdewasaan. Ada etis dan tidak etis. Selaku Ketua Joman sangat tidak etis mengajukan diri jadi saksi terdakwa terorisme Sekjen Ormas terlarang. Kalau terdakwa maling ayam nggak apalah, ini terorisme. Tak hanya itu, netizen juga mengkritik kalimat kemanusiaan yang dilontarkan Noel. Akun Tambara Poltak menyindir Noel dengan mencuit, "Itu bukan saja hanya perbedaan pandangan politik, tapi menyangkut kemanusiaan, karena teroris itu adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak sepatutnya dibela." Komentar senada juga ditulis oleh Vero. Dia mencuit, "Membela teroris bukan berbeda pendapat dengan masyarakat, tapi dengan negara. Teroris itu musuh negara. Lalu bagaimana dengan yang membelanya?" Waduh. Akun Hotline dalam cuitannya menambahkan, "Berbeda boleh katanya, tapi yang berbeda sama dia mau dilaporkan. Sudahlah Bung, santai aja lah. Jokowi juga ada yang dikritik, bahkan menghina. Biasa aja dia, kecuali kalau sudah keterlaluan. Anda pendukung Jokowi, tapi Anda bela penghina Jokowi. Ya nggak usah merasa lebih hebat dari Jokowi juga lah ya." Sebelumnya dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta, Noel mengatakan bahwa isu ini dimainkan dengan narasi perpecahan oleh Denny Siregar. Ini orkestra yang dimainkan Denny Siregar. Denny Siregar, woi, hati-hati, ingat narasi perpecahan ini Anda akan tanggung jawab. Kita tidak akan membiarkan Denny Siregar begitu. Ini aktivis media sosial yang ideologinya ideologi konten. Mana ngerti soal Pancasila, mana mengerti soal kebangsaan. Ingat Syria, Libya, kemudian Tunisia itu hancur karena gerakan aktivis media sosial. Karena ideologinya tidak kebangsaan, ideologinya konten. Tidak lebih dari itu. Kita lihat sampai hari ini Denny Siregar selalu merawat perpecahan itu. Ini bahaya buat bangsa ini. Saya ini hanya saksi meringankan, bukan saksi membebaskan. Tapi saya difitnah menjadi bagian dari teroris, terang Noel.